is a Must bersama Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung membangun SDM Digital Indonesia. Hari ini senang sekali saya Hesti Permasari mendapatkan kehormatan menjadi moderator dalam webinar Gerakan Literasi Pandu Digital Indonesia 2022. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman semua berada. Di sini sudah banyak sekali ya partisipan yang hadir, udah pada on cam juga nih ya, jadi saya bisa melihat nih antusiasme teman-teman dari Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Halo semuanya, nanti kita kenal-kenalan lagi ya. Senang sekali hari ini karena pastinya ada banyak pembicara yang akan memberikan kita ilmu-ilmu baru, wawasan-wawasan baru seputar dengan digital skill, di mana literasi digital, di mana hari ini akan ada 3 pilar yang akan dibawakan oleh narasumber kita, di mana pilar yang pertama digital culture, digital etik, dan digital safety. Dengan tema hari ini ialah transformasi pendidikan di era digital. It is a must. Teman-teman semua, acara ini diselenggarakan oleh Pandu Digital Indonesia. Pandu Digital Indonesia berupaya menjadi gerakan nasional yang berkontribusi secara strategis dan substansial dalam meningkatkan literasi digital masyarakat melalui proses pendampingan yang berjalan dengan dukungan dan peran dari sosok sivitas akademi yang telah memahami literasi digital. Pesatnya perkembangan di ruang digital harus diiringi dengan kecakapan digital. Salah satunya ialah menguasai literasi digital. Ketika kita berselancar di dunia maya, kita harus paham akan aturannya. Karena jejak digital yang tertinggal harus bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara agar kita bisa menjadi netizen yang keren, serta berwawasan luas dan tetap beretika? Agar kita mengerti lebih dalam lagi, yuk kita simak obrolan seru kita bersama ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Dan untuk itu, teman-teman semua, sebelum memulai webinar kita pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Yang pertama, pastikan mikrofon dalam keadaan mute atau mati. Kedua, mendengarkan dengan penuh rasa hormat saat pemutaran lagu Indonesia Raya. Ketiga, peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan di kolom chat dan akan dibahas saat sesi tanya jawab. Keempat, wajib mengikuti rangkaian kelas sampai selesai. Kelima, peserta diwajibkan untuk mengisi link absensi dan mengisi post-test untuk mendapatkan sertifikat melalui link yang akan di-share oleh tim panitia di kolom chat saat akhir kelas. Keenam, disarankan untuk menyalakan kameranya selama kelas berlangsung. Dan yang terakhir, tetap patuhi protokol kesehatan dan terapkan 5M dimanapun teman-teman semua berada. Nah, itu tadi teman-teman semua tata tertib selama kelas kita berlangsung. Kiranya kita semua dapat mematuhi tata tertib tersebut agar acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan tentunya saya ingin mengingatkan juga kepada teman-teman semuanya untuk mendaftar di kelas hari ini ya. Untuk teman-teman yang belum terdaftar bisa dicek di kolom chatnya. Sudah dibagikan oleh tim kami link pendaftarannya. Jadi harapannya teman-teman semuanya agar bisa melakukan registrasi terlebih dahulu agar nantinya dapat mengisi link absensi dan mengunduh sertifikatnya. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan dengan penuh rasa hormat lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.
saja kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan sambutan keynote speech dari Direktur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Samuel Abrijani Pangrapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Transformasi digital menuntut masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan segala bentuk perubahan yang ada. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan upaya untuk memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam proses adaptasi tersebut, serta terus mendorong pemerataan dan percepatan transformasi digital nasional. Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait literasi digital. Program literasi digital memberikan edukasi dengan menggunakan modul dan kurikulum yang menyasar 4 pilar utama literasi digital, yaitu digital skill, digital safety, digital ethics, dan digital culture. Program literasi digital direncanakan diselenggarakan setidaknya melalui pelatihan setiap tahunnya yang menjangkau hingga kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. Literasi digital merupakan salah satu kecakapan yang perlu dimiliki oleh setiap masyarakat untuk dapat memanfaatkan kesempatan atau mendapatkan peluang baru yang muncul yang diakibatkan oleh shifting teknologi yang ada saat ini. Kecakapan literasi digital yang baik juga diharapkan dapat menghantar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beretika, berbudaya, dan tentram dalam penggunaan dan pemanfaatan berbagai aplikasi layanan yang memanfaatkan internet. Tahun 2021, indeks literasi digital Indonesia adalah 3,49 dari skala 1 sampai 5. Ada peningkatan sedikit dari tahun sebelumnya. Antara lain, perbaikan terjadi pada pilar digital culture dan digital skill. Tetapi ada penurunan juga pada pilar digital ethics dan digital safety. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya baru yang lebih efektif dalam mendorong peningkatan pemerataan kecakapan literasi digital masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kecakapan literasi digital masyarakat Indonesia adalah dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan pola KKN, kuliah umum, dan pengabdian masyarakat. Target 250.000 masyarakat terliterasi digital melalui kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, perguruan tinggi dapat tercapai sebelum tahun 2022 berakhir. Pada kesempatan ini, tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari pejabat di lingkungan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak, sehingga literasi digital sektor pendidikan dapat terlaksana sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita bersama dalam meningkatkan kualitas masyarakat agar semakin cakap digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Samuel Abrijani Pangrapan atas sambutannya, juga sekaligus membuka acara webinar kita pada siang hari ini. Untuk itu teman-teman semuanya masih pada semangat ya. Halo teman-teman dari Institut Islam Nahdlatul Ulama. Nah, di sini sudah banyak sekali ya yang on cam nih ya, luar biasa. Udah ada 1000 partisipan. Di sini saya mau kenalan-kenalan dulu ya. Di sini ada Pak Ahmad Imron. Selamat siang Pak. Ada Kak Ulia di sini, ada Kak Muhammad Syadat di sini ya. Ada Kak Ahmad juga, ada Kak Fajar, ada Kak Ita di sini. Wah, ramai sekali ya. Ada Pak Musli juga di sini. Selamat siang Pak. Kemudian juga di sini ada siapa lagi nih ya?
Ada Kak Arifa juga di sini. Wah, ramai sekali. Boleh ya semuanya dibuka nih kameranya teman-teman semuanya ya. Dan tetap semangat nih. Pada siang hari ini pastinya teman-teman udah pada makan siang ya. Kalau belum boleh dibarengin sama makan siangnya atau boleh sambil ngemil ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, untuk itu nanti kita lanjutkan lagi ya kenal-kenalannya teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari narasumber. Hari ini akan ada 3 pilar yang akan dibawakan oleh narasumber-narasumber kita yang kece-kece, yang luar biasa, tentunya sudah berkompeten pada bidangnya masing-masing. Dan untuk itu, mari kita sapa-sapa dulu, kita kenalan-kenalan dulu bersama narasumber kita. Pilar yang pertama yaitu pilar digital culture yang dielaborasikan dengan humanity dan empati yang akan dibawakan oleh Pak Hamidullah Ibda MPD. Beliau merupakan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hamidullah. Waalaikumsalam Mbak Esti. Apa kabar Pak? Baik, agak sedikit pilek tapi ini. Alhamdulillah, ya. Semoga cepat selesai ya Pak pileknya ya Pak, ya, bisa fit kembali lagi Pak Habibullah. Pak, hari ini apakah mahasiswanya dari mana aja nih Pak? Fakultas apa mungkin yang bergabung pada siang hari ini? Ya, karena minggu awal perkuliahan jadi mungkin masih pada kuliah tatap muka Pak. Jadi ada 2 fakultas, Fakultas Tarbiyah Keguruan dan Syariah Hukum Ekonomi Islam, dan dari pasca sarjana belum gabung juga ini. Ada 3 fakultas itu Mbak. Baik, luar biasa sekali loh Pak, partisipannya masih bertambah nih Pak. Semoga sampai sore hari juga ya, makin ramai ya Pak. Semoga aja nanti Pak. Baik, terima kasih Pak. Kemudian kita lanjutkan lagi ke narasumber yang kedua yang akan membawakan pilar digital etik yang dielaborasikan dengan emotional intelligence yang akan dibawakan oleh Pak Ahmad Musyadat SIP. Beliau merupakan Center for Lead Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ahmad. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Suaranya terdengar baik kan Mbak? Terdengar dengan baik Pak Ahmad, apa kabar Pak? Kabar baik Mbak, sehat. Alhamdulillah baik. Pak, hari ini tema kita luar biasa sekali ya Pak, terkait juga dengan transformasi pendidikan di era digital. Kira-kira dari sisi etiknya nih Pak, apa saja akan Pak Ahmad bagikan? Iya Mbak, ini isu etik biasanya paling tertinggal ya, karena umumnya kalau bicara transformasi digital kan kuat di isu teknisnya gitu. Tapi banyak hal penting soal etik, baik dari sisi mikro di para pelaku di mahasiswanya, tapi juga di lingkungan pendidikannya. Saya kira isu etik juga akan jadi sangat penting. Saya kira penting juga menyimak beberapa kasus terakhir loh di dunia pendidikan, pelanggaran etikanya bisa sampai ke hukum. Kita tahu berapa sampai ke ciduk itu aparat hukum yang terakhir. Saya kira jadi isu penting juga kita di dunia pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Menarik sekali ya Pak materinya. Baik, kita akan ketemu lagi Pak saat sesi Pak Ahmad ya Pak. Baik, untuk pilar yang selanjutnya yaitu melengkapi kedua pilar kita hari ini, yaitu pilar digital safety yang dielaborasikan dengan critical thinking yang akan dibawakan oleh Kak Rizkika Alia Anwar. Beliau merupakan Pandu Digital Indonesia dan Digital Trainer. Baik teman-teman semuanya, kita berkenalan bersama ketiga narasumber kita pada hari ini yang luar biasa, yang tentunya akan memberikan kita ilmu baru, wawasan baru terkait juga dengan literasi digital. Dan tema kita hari ini adalah transformasi pendidikan di era digital. It is a must. Baik, untuk itu tanpa menunda-nunda lagi, di sini sudah hadir ya narasumber kita yang pertama. Di sini sudah ada Pak Hamidullah Ibda MPD. Beliau merupakan Rektor 1 di bidang akademik dan kemahasiswaan Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Boleh dihadirkan ke panggung virtual ini. Baik nih, sudah bergabung lagi ya Pak Hamidullah. Pak, baik Pak, sudah siap ya tentunya Pak untuk pemaparan materinya? Wah, siap Pak.
Alhamdulillah. Baik Pak, 5 menit sebelum waktunya habis, saya mohon izin untuk mengingatkan Pak Hamidullah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Mbak Esti? Ya, terdengar dengan jelas Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada siang hari ini kami bersama teman-teman khususnya dari Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung diberi kepercayaan untuk menggelar webinar ya, dan terima kasih pada Kominfo dan panitia serta narasumber dan semua mahasiswa dan semua peserta yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mohon izin kami akan sedikit menyampaikan berbagi terkait dengan humanity and empathy. Ini salah satu dari beberapa ya pilar literasi digital. Ada digital skill, kemampuan digital, ada digital culture, budaya digital ya, digital etik, etika digital, dan digital safety, keamanan digital. Nah, pada kesempatan kali ini nanti ada 3 dan saya kebagian yang digital culture seperti itu. Nah, kemudian perkenalan dulu mungkin ya. Nah, jadi saya di sini sebenarnya sudah menggeluti beberapa bidang ya di bidang literasi. Selain sebagai pengajar pendidik, saya juga diberi amanah menjadi PJS Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV, dan setiap hari ya, hampir setiap hari bersinggungan dengan Kominfo Temanggung, tadi juga kontak-kontakan dengan Pak Samsul, dan beberapa aktivitas yang lain ya, termasuk di FKPT, fasilitator pendidikan inklusi, literasi numerasi POP LP Maarif Kemdikbud, fasilitator literasi di program Kemenak World Bank dan seterusnya. Dan latar belakang pendidikan saya S1 di UIN Wali Songo, S2 di UNES, dan masih on the way ya di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan kebetulan disertasi saya juga terkait dengan kompetensi digital guru, jadi sangat relevan saya kira. Itu sekadar informasi ya. Kemudian selanjutnya dalam konteks materi ini sebenarnya nanti ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Ini sudah geser belum Mbak Esti? Masih di perkenalan Pak, di slide awal. Jadi di dalam digital culture ini ada beberapa submateri ya, yang ini sudah ada di modul literasi sebenarnya, digital literasi itu. Yang pertama adalah budaya digital sebagai penguatan karakter bangsa, kemudian internalisasi nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sebagai warga negara, dan saya juga menambah profil pelajar Pancasila karena ini konteksnya adalah pendidikan. Kemudian digitalisasi kebudayaan dan teknologi informasi komunikasi. Yang berikutnya adalah mencintai produk dalam negeri, saya kira juga penting ini ya. Kemudian ada digital warga negara, dan yang terakhir budaya komunikasi digital dalam masyarakat Indonesia. Nah, di dalam Indonesia memang datanya seperti ini ya. Kita memiliki 1340 suku, 2500 bahasa daerah, 6 agama ditambah kepercayaan. Kita jangan lupa tidak hanya punya agama-agama tapi juga punya kepercayaan. Dan ini kalau menurut almarhum Ketua Dewan Pers Prof. Azumati Azra kemarin menyampaikan kenapa Indonesia itu tetap bineka dan menjaga keberagaman itu ya, karena disebut masyarakat Indonesia dibandingkan dengan Eropa, Amerika, Timur Tengah itu paling luwes bahasanya ya, dan kita disatukan tanpa harus mempertentangkan antara agama dengan nasionalisme atau kebangsaan itu sendiri. Sehingga dengan ribuan suku Indonesia sampai hari ini alhamdulillah kita tetap merdeka dan tidak terpecah belah, meskipun banyak mencoba mengganggu melalui beberapa hal ya, terorisme, kemudian hoax, fake, dan seterusnya. Nah, dari populasi itu ternyata ini menurut survei APJI ya yang update Februari 2022, saya kira ada yang updatean terbaru, itu kita memang jumlah populasi dari 277,7 juta yes on yes ya, ini yang menggunakan HP ternyata banyak ya. Bahkan saya sendiri punya HP 2 Mbak Esti. Jadi teman-teman saya kira juga punya banyak HP ya. Artinya kita memang
basic need kehidupan sehari-hari adalah HP, dan kita pengguna internet juga lumayan banyak, 204,7 juta, pengguna media sosial aktif ya sampai 191,4 juta. Nah, tetapi tidak semuanya, ini saya ambil dari buku modul literasi digitalnya Kominfo ya, tidak semuanya memiliki budaya digital yang baik dalam konteks ini. Dari beberapa sumber ini ya, Jepelidi, Tular Nalar, Badan Siber dan Sandi Negara termasuk Kominfo mengembangkan, saya lebih sepakat yang Kominfo ini ya, simple gitu ya kira-kira. Ada 4 kompetensi yang memang harus dimiliki. Selain kita pinter coding misalnya, pinter mengotak-atik sebuah media sosial, kita harus punya namanya digital culture yang baik, yang itu nanti erat kaitannya dengan kemanusiaan dan empati. Karena memang kalau di era revolusi industri 4.0, selain literasi lama yang membaca, menulis, dan berhitung, kita juga harus memiliki literasi baru, new literasi, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia atau humanisme itu sendiri. Jadi saya kira dalam bermedia digital, menggunakan internet dan seterusnya, kita harus memiliki aspek humanisme ternyata, karena kita masih manusia lah gitu kira-kira. Nah, di dalam konteks ini saudara-saudara dan sahabat-sahabat semua, ternyata di dalam beberapa artikel saya membaca itu ada human skill ya, atau kemampuan kita, kemampuan manusia lah di dalam bermedia digital atau menggunakan peranti digital dalam konteks ini, dalam berbudaya digital. Yang pertama adalah empati. Empati ini penting karena kalau bedanya dengan simpati, kalau simpati kan kalau ada teman kita media sosialnya kena hack, nah itu hanya simpati, oh gitu ya. Tapi kalau empati itu kita merasa seolah-olah melakukan terkena penderitaan itu, HP kita kena hack misalnya, atau WA kita diretas orang dan kita menyebarkan film-film porno ataupun gambar-gambar tidak senonoh dan seterusnya. Jadi itu empati ini harus dibangun dalam konteks budaya digital ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi, dan ini poin penting di dalam relasi kemanusiaan, karena kalau kita tidak pernah komunikasi ya kita berarti bukan manusia kira-kira. Jadi komunikasi pun ini juga harus istilahnya menggunakan prinsip-prinsip yang baik lah saya kira ya, tidak menyebar hoax dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan beradaptasi. Ini saya kira penting. Saya mungkin masih generasi yang agak muda ya, tapi mungkin bapak saya almarhum, orang-orang tua saya yang masih hidup belum almarhum, atau guru-guru kita, dosen-dosen kita, rata-rata kemampuan beradaptasinya ini juga sangat kaget, atau dengan peranti digital ini kadang hanya sebagai pengguna ya, bukan sebagai penentu ataupun memproduksi sesuatu yang baik ya. Kemudian yang ketiga adalah budaya kepemimpinan. Jadi di dalam budaya digital ini kita harus memiliki yang namanya pelatihan atau sering mengikuti coaching seperti ini. Saya kira juga sangat positif kegiatan ini dalam rangka kita menumbuhkan jiwa kepemimpinan untuk mengerem diri sendiri. Jadi inti dari kepemimpinan itu minimal seni mengelola diri sendiri agar tidak kagetan, tidak mudah menge-share berita hoax dan seterusnya ya. Yang terakhir adalah kalau ini sudah terbangun semua adalah kita membangun kepercayaan. Jadi kepercayaan digital, kalau tadi nanti ada materi digital safety misalnya, saya kira itu juga akan karena kita nggak kenal orang, sebut saja Prof. Azumardi Azra ya, beberapa hari lalu meninggal, kita akan melihat rekam jejak digitalnya. Oh ternyata citasi di Google Scholar-nya ribuan, oh bukunya banyak, oh ternyata beliau mantan rektor, pemikir intelektual. Saya kira itu juga akan terbangun ketika memang kita memiliki rekam jejak yang baik. Jadi itu kira-kira human skill dalam literasi budaya ya, atau budaya literasi kita ya. Kemudian bagaimana nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kita sebagai warga negara? Saya kira kalau mahasiswa Indonesia saya kira sudah nasionalis semua lah ya. Dan yang paling pokok adalah Pancasila ini bagaimana kita mentransformasi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat sampai sila gotong royong, dan ini sebenarnya kita diikat di dalam Ika itu sendiri ya. Tunggal Ika. Jadi kita bineka tapi tunggal ika. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Berbagai macam bahasa, suku, kebiasaan, seni, lagu dan
semuanya berbeda tapi kita kok masih bisa bersatu. Lah ini saya kira modal di dalam budaya digital kita ya. Nah, di dalam konteks pendidikan tentunya ini sudah dirumuskan oleh Kemdikbud ya, dan sudah kita terapkan sejak 2020, ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Dimulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan ya. Jadi kita bukan negara yang liberal kafir ya, tetapi kita bertuhan yang Maha Esa seperti itu. Kemudian kita kreatif ya, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Jadi 6 dari nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila ini tentunya harus minimal lah kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam bermedia digital. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi kebudayaan dan teknologi informasi. Nah, saya kira penting hari ini bagaimana kebudayaan itu memang harus hadir di dalam ruang-ruang digital ya. Jadi tidak hanya pentas di dalam masyarakat secara offline bahasa sekarang ya. Tetapi bagaimana ruang-ruang digital itu memang kita isi dengan budaya-budaya kita. Sebut saja contoh saya membawahi barongan namanya, barongan Kumoro Krido Mustiko di Blora, itu punya adik saya. Itu awalnya hanya iseng membuat konten di YouTube ya, tapi ternyata memotivasi beberapa grup-grup barongan yang lain. Begitu pula bisa kita lakukan juga melalui produksi klip video, tidak hanya video saja ya, kita bisa share di TikTok ya, di Netflix dan video dan platform-platform aplikasi yang memang itu disediakan, bisa kita mendigitalkan kebudayaan ya. Menulis pada beragam media siber termasuk media sosial ini juga bagian dari digitalisasi kebudayaan dan aplikasi budaya, dan juga banyak sekali pokoknya lah. Apalagi sekarang anak-anak muda itu kalau buat konten kan sangat menarik ya. Nah, alangkah baiknya hal itu juga kita promosi budaya ya. Oh, kira-kira Temanggung itu punya budaya apa ya? Nah, ini saya kira melalui beberapa platform digital ya, termasuk kita juga mengelola Temanggung TV itu juga sering melakukan beberapa live streaming ataupun live di TV, beberapa event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, karena Temanggung juga terkenal dengan kota pameran ya, atau kota pagelaran yang digagas oleh bupati gitu ya. Ini mulai misalnya Wiwit Bako ini juga menarik, sampai ini juga menjadi istilahnya destinasi budaya saya menyebutnya ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memang harus mencintai produk dalam negeri. Saya yakin bapak-bapak, sahabat-sahabat semua di sini hampir tiap minggu itu COD ya. Nah, termasuk saya. Tapi COD-nya kebanyakan masih produk dalam negeri atau luar negeri. Saya kira juga harus dibiasakan. Bahkan keluarga saya utamanya ya, itu sudah hampir ya 4 tahunan ini tidak menggunakan kopi umum. Saya nyebut kopi umum ya, tapi kita menggunakan kopi khas Temanggung yang menjadi bagian dari produk Indonesia, kira-kira seperti itu. Begitu pula dengan produk-produk lain ya, lewat UMKM, dan baik berupa makanan, minuman, sandang, pangan maupun kebutuhan elektronik juga harus kita ya, kalau bisa yang produk dalam negeri lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga penting, hak digital ya, warga negara atau hak digital kita. Kalau kita mau menggunakan sesuatu itu ternyata ada undang-undangnya loh. Jadi ada kekayaan intelektualnya loh. Dan ini sudah kita lakukan sejak 2020 lah ya. Jadi karya-karya mahasiswa misalnya seperti game, seperti logo kemarin ya saat ospek itu juga kita ciptakan melalui Dirjen KI Kemenkumham. Jadi di situ ada beberapa hak cipta ya, atau hak intelektual, Jadi ada pertama hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan indikasi geografis. Artinya tidak semua yang kita gunakan di internet itu bebas. Ternyata ada hak ciptanya loh. Bahkan kalau kita misalnya ada blogger ya, kadang kan ada image seperti itu mau kita upload itu gambar berhak cipta. Nah, artinya itu sudah menjadi klaim pertama orang yang mengupload. Meskipun itu menjadi semua orang bisa mengakses ya, open access. Nah, saya kira ini penting bagaimana kita melindungi kekayaan intelektual, utamanya yang berkaitan dengan kemanusiaan. Bagaimana budaya itu jangan sampai dicolong ataupun diklaim Malaysia misalnya saya menyebut ya, ataupun negara lain. Jadi saya kira hak digital ini harus kita lindungi melalui hak kekayaan intelektual yang saya kira harganya juga murah kalau kita menciptakan itu ya, sekitar 200 sampai
500 dan jutaan kalau yang paten merek dagang itu ya. Jadi itu. Kemudian ini juga penting ya di dalam konteks pendidikan, karena hampir semua hari ini kalau mahasiswa menulis makalah, artikel, buku, skripsi, tesis maupun disertasi, itu mau tidak mau basic need-nya adalah Google internet. Tetapi apakah semua dari sumber search engine itu bereputasi bahasanya ya? Tidak bisa. Jadi harus kita menggunakan ya minimal kita melakukan namanya sitasi atau menyantumkan sumbernya ya. Melakukan parafrasa itu kita menggunakan teknik agar tidak terkena similarity ya, kesamaan. Kemudian kita menginterpretasi dari teks yang kita kutip dan kita melakukan cek menggunakan Turnitin, aplikasi anti plagiarisme, dan ini sudah kita lakukan jalan 2 tahun ini. Artinya semua karya mahasiswa sebelum lulus itu sudah lolos ya, cek Turnitin 35% sementara dari total ratusan halaman. Jadi saya kira di sini juga ada sekitar 4 ya yang harus kita hindari, tidak hanya plagiarisme. Memang yang pertama adalah plagiasi, kita mengutip tanpa menyantumkan sumber termasuk plagiasi. Kemudian ada yang namanya duplikasi, kita menduplikat layaknya kunci yang hilang terus kita duplikat, mirip tapi tidak asli ya. Yang kedua duplikasi. Yang ketiga adalah falsifikasi, yaitu pemalsuan data. Yang terakhir adalah fabrication atau fabrikasi, yaitu kita memabrik data dari ini seolah data kita padahal itu data orang lain. Jadi minimal 4 hal itu kita hindari, termasuk yang terakhir itu adalah self plagiarism ya. Kita melakukan mensitasi, mengutip karya sendiri itu ternyata juga tidak boleh kalau terlalu banyak. Jadi mengutip karya pribadi itu tidak boleh juga ya. Jadi itu beberapa kita harus menghindarinya. Kemudian ini juga penting di dalam bermedia sosial ya. Ini saya kutip dari Dewan Pers, materi Dewan Pers. Kemudian beberapa tip ya. Yang pertama kita harus menjaga privasi. Ini 5 bijak bersosmed ya. Jadi privasi kita itu kadang jangan diumbar ya, terutama mbak-mbak ini ya, seringnya apapun diumbar di media sosial ini tidak baik juga ternyata ya. Harus ya kita jaga lah. Ibarat kalau orang Jawa itu udo neng jangan telanjang gitu kira-kira. Karena hari ini apapun ya, mau makan diupload, mau apa diupload ya. Ini saya kira harus kita jaga privasinya. Kemudian jaga keamanan akun ya, ini penting. Kadang kita sendiri lupa dengan user dan password media-media yang kita miliki. Dan jangan sekali-kali membagikan ya, apalagi eranya WA web, pinjam laptopnya orang ya. Ini beberapa teman kemarin banyak yang kena hacker ya. Hindari hoax ya, tidak hanya hoax ya, fake news dan lain sebagainya, cyberbullying. Kemudian sebarkan hal positif ya, saya kira menyebarkan informasi dari Pandu Digital ini juga sangat positif ya, tidak hanya makanan gedang goreng misalnya, ataupun kegiatan-kegiatan di kopi, di ngafe, itu tidak hanya seperti itu ya. Dan gunakan seperlunya ya. Hari ini tidak mau kita harus menggunakan media sosial ya, meskipun ada orang yang anti ya, tapi saya pribadi ya basic need-nya itu media sosial, tapi memang hanya untuk kebaikan lah, paling enggak untuk mengeser kegiatan-kegiatan positif atau kegiatan akademik yang lainnya. Jadi ini 5 bijak bersosmed. Kemudian selanjutnya, nah ini juga penting, bagaimana kita apapun yang kita lakukan di dunia digital ini juga jangan sampai kita kena UU ITE ya, karena ini sebenarnya pasal berlapis kalau menurut beberapa kawan-kawan dosen hukum di LBH itu. Jadi netizen hari ini wajib hati-hati, terutama kita sendiri lah ya. Bagaimana yang pertama, kita jangan mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang melanggar muatan kesusilaan. Kata kuncinya itu, jangan sampai ini terjadi ya. Kemudian muatan perjudian ya, ini juga ya jangan sampai lah. Sekarang banyak sekali yang anak-anak gamer itu juga menggunakan sistem itu ya, saya kira harus dihindari juga ya. Muatan pemerasan atau pengancaman ini juga akan kena UU ITE. Kemudian mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik ya, ini berita bohong yang menyesatkan ya, utamanya itu ya. Ya ini juga rentan sekali, apalagi ini kita mau menjelang pilkada serentak, pilpres, pileg 2024 ya. SARA. Nah, SARA itu
tidak apa ya, tidak susah kita ucapkan sara, tapi untuk menjaganya ini susah ya. Sentimen agama, suku, agama, ras dan antar golongan. Kita sedikit disebut rasis dan nanti kena pasal ya. Jadi kita harus sangat hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah dokumen yang itu di dalamnya kekerasan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi ini berkaitan dengan misalnya radikalisme terorisme yang hari ini juga marak di dunia digital, dan saya sedang meneliti ini ya, cyber terorisme ya. Memang ada semacam orang yang dijagakan di situ dalam rangka mempropagandakan, menakut-nakuti orang, cyber terorisme. Ini saya kira juga harus kita hindari ya di dalam akselerasi ataupun di dalam aktivitas berselancar kita di media digital. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa, utamanya di dalam konteks budaya digital. Jadi nanti juga ada tips-tips atau materi yang itu arahnya kepada bagaimana sih cara kita memiliki kemampuan digital atau digital skill yang itu juga benar dan baik, karena tidak semua pengetahuan itu bisa dilakukan ataupun kita serap dan kita kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan spirit nilai kebangsaan. Jadi saya kira itu Mbak Esti, paparan sedikit dari saya. Mungkin nanti ada diskusi, kita sharing bersama terkait dengan budaya digital ataupun digital culture yang itu erat kaitannya dengan humanisme dan empati. Terima kasih, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamidullah atas materinya siang hari ini sebagai pembuka yang luar biasa ya Pak. Saya setuju sekali bagaimana juga di era digital ini kita ketahui budaya kita ini mempunyai beragam suku, budaya, bahasa, agama, juga bagaimana cara kita berinteraksi tetap memperhatikan etikanya ya Pak. Bagaimana juga kita sebagai warga Indonesia tetap mencintai produk dalam negeri, mempromosikan bagaimana juga kita bisa menjadi produsen konten-konten yang kreatif ya Pak. Bagaimana juga dapat mempromosikan nih produk dalam negerinya. Baik Pak Hamidullah, kita akan ketemu lagi Pak saat sesi diskusi tentunya. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama Pak. Baik teman-teman semuanya, seru banget ya materi kita pada siang hari ini sudah dibuka oleh dengan Pak Hamidullah terkait juga dengan digital culture-nya. Dan untuk itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya, di kolom chat sudah dibagikan oleh tim admin untuk link pendaftaran pada siang hari ini. Harapannya teman-teman yang belum melakukan pendaftaran pada webinar literasi pandu digital Indonesia hari ini, harap segera melakukan pendaftarannya terlebih dahulu ya. Dan yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Sudah dibagikan juga oleh tim panitia ya teman-teman semuanya format pertanyaannya. Dan untuk itu, tanpa menunda-nunda lagi ya tentunya teman-teman semuanya, di sini sudah hadir narasumber kita yang kedua yang akan membawakan pilar digital etik. Selamat siang.